Christopher Columbus sering dipuja sebagai pelopor yang membuka jalan bagi penemuan dunia baru. Patungnya berdiri di banyak kota, namanya diabadikan pada jalan, kapal, dan bahkan negara bagian. Bagi sebagian orang, ia adalah simbol keberanian, kegigihan, dan visi untuk menjelajah wilayah yang belum dikenal. Namun, di balik narasi heroik itu, terdapat kenyataan yang jauh lebih kelam. Bagi masyarakat asli Amerika, Columbus adalah awal dari bencana gelombang kolonisasi yang membawa penaklukan, penyakit, perbudakan, dan hilangnya jutaan nyawa. Ia bukan sekadar pelaut yang mencari rute baru ke Asia, melainkan juga agen awal dari sistem penindasan global. Pertanyaannya pun muncul, apakah Columbus seorang visioner yang mengubah sejarah, atau justru pembawa malapetaka yang menghancurkan peradaban? Sejarah jarang memberi jawaban hitam putih. Namun kisah Columbus adalah pengingat bahwa kemajuan sering datang dengan harga yang sangat mahal. Kisah populer mengatakan Columbus berlayar untuk membuktikan bahwa bumi itu bulat. Faktanya, pada akhir abad ke-15, para cendekiawan Eropa termasuk gereja sudah mengetahui bentuk bumi yang bulat selama berabad-abad. Yang menjadi perdebatan bukanlah bentuk bumi, tetapi ukurannya. Disinilah Columbus membuat kesalahan fatal. Ia meyakini bahwa jarak dari Eropa ke Asia melalui jalur barat jauh lebih pendek daripada perkiraan para ahli geografi pada masanya. Mengandalkan perhitungan yang keliru, ia memperkecil ukuran bumi hampir sepertiga dari ukuran sebenarnya. Para penasihatnya, termasuk ilmuwan berpengalaman, menolak rencananya karena sadar bahwa jalur itu terlalu jauh dan berisiko. Namun Columbus bersikeras, bahkan mengabaikan bukti yang ada. Kesalahannya tidak membawanya ke Asia seperti yang diimpikan, melainkan ke benua yang sama sekali tak ia sadari keberadaannya Amerika. Ironisnya, ia tetap yakin telah menemukan Hindia dan menyebut penduduk asli sebagai Indian. Salah persepsi ini menciptakan warisan terminologi yang bertahan ratusan tahun. Kegigihan Columbus memang membawanya ke wilayah baru bagi Eropa, namun juga menunjukkan bahaya ambisi yang mengabaikan fakta ilmiah. Dalam konteks modern, ia mungkin akan dianggap sebagai petualang nekat yang memaksakan proyek dengan data salah, mengorbankan sumber daya besar demi visi pribadi. Mitos bumi bulat hanyalah cerita yang menyederhanakan kompleksitas sejarah, sementara kebenarannya menunjukkan kombinasi antara keberanian, kesalahan hitung, dan keberuntungan yang membawa konsekuensi global. Columbus tidak hanya berlayar demi ilmu pengetahuan atau petualangan. Ada 3 misi yang mendorongnya: emas, kejayaan, dan pengabdian. Setidaknya dalam retorika, janji emas adalah magnet utama. Ia percaya bahwa tanah yang baru ditemukan menyimpan kekayaan tak terhitung yang akan memperkaya dirinya, para pendukungnya, dan mahkota Spanyol. Kejayaan pribadi juga menjadi dorongan kuat. Columbus menuntut gelar Admiral of the Ocean Sea dan hak turun-temurun atas tanah yang ia temukan. Baginya, ekspedisi ini bukan hanya soal penemuan, tetapi investasi untuk membangun dinasti. Yang terakhir adalah pengabdian kepada Tuhan, atau lebih tepatnya, pengabdian versi kolonial. Ia mengklaim ingin membawa agama Kristen kepada jiwa-jiwa yang tersesat. Namun kenyataannya, proses itu sering disertai kekerasan, pemaksaan, dan penghancuran budaya lokal. Pengabdian ini menjadi pembenaran moral untuk perbudakan dan penjarahan. Kombinasi ketiga obsesi ini membentuk pola kolonisasi Eropa di Amerika, eksploitasi sumber daya, penaklukan militer, dan konversi agama secara paksa. Columbus mungkin menganggap dirinya menjalankan misi mulia, tetapi bagi penduduk asli, kedatangannya adalah awal dari kehancuran dunia yang telah mereka bangun selama ribuan tahun. Obsesi inilah yang membuka pintu bagi berabad imperialisme. Ketika Columbus pertama kali bertemu dengan penduduk asli Bahama, ia mencatat dalam jurnalnya bahwa mereka ramah, murah hati, dan tidak mengenal senjata besi. Ia memuji mereka sebagai orang yang baik hati, yang mudah diajak berteman. Namun di balik catatan manis itu ada Netherlands. Ia melihat kelemahan mereka sebagai peluang untuk ditaklukkan. Columbus menulis bahwa penduduk ini bisa dijadikan hamba dengan mudah karena tidak memiliki persenjataan dan tampak penurut. Maka, persahabatan awal itu hanyalah topeng. Hadiah-hadiah kecil seperti manik-manik kaca dan kain berwarna diberikan bukan sekadar untuk membangun hubungan, tetapi untuk mengesankan dan mendominasi. Bagi penduduk asli, interaksi ini awalnya mungkin tampak seperti pertukaran damai. Mereka menawarkan makanan, air, dan panduan. Tetapi tak lama kemudian, hubungan berubah menjadi penuntutan upeti dan perekrutan paksa sebagai pemandu menuju sumber emas. Kepalsuan pertemuan pertama ini adalah cermin pola kolonisasi. Senyum di awal, rantai di kemudian hari. Aliansi semu ini hanyalah langkah awal dari proses panjang yang akan merampas tanah, kebebasan,
dan bahkan kehidupan penduduk asli. Salah satu warisan terburuk Columbus adalah pengenalan sistem encomienda, security. Encomienda adalah hak yang diberikan kepada kolonialis Spanyol untuk melindungi dan mendidik penduduk asli dalam iman Kristen dengan imbalan kerja mereka. Dalam praktiknya, ini adalah bentuk perbudakan brutal. Penduduk asli dipaksa bekerja di ladang, tambang, atau proyek infrastruktur, seringkali tanpa makanan dan istirahat yang layak. Kekerasan fisik dan hukuman mati menjadi alat kontrol. Penyakit, kelaparan, dan kerja paksa menyebabkan populasi asli menurun drastis. Columbus dan pengikutnya menggunakan dalih agama untuk membenarkan eksploitasi ini. Mereka mengklaim bahwa konversi ke Kristen adalah penyelamatan jiwa yang lebih penting daripada penderitaan tubuh. Tetapi bagi para korban, sistem ini berarti kehilangan tanah, kebebasan, dan martabat. Encomienda menjadi model yang menyebar ke seluruh koloni Spanyol di Amerika, meninggalkan jejak penderitaan yang berlangsung berabad-abad. Dalam sejarah, ia berdiri sebagai contoh bagaimana agama dapat disalahgunakan untuk membungkus penindasan dalam balutan moralitas palsu. Setelah kembali dari ekspedisi pertamanya, Columbus menulis surat yang menyebar luas di Eropa. Surat ini adalah karya propaganda yang luar biasa efektif. Ia menggambarkan tanah baru sebagai surga dunia. Subur, kaya, penuh peluang, dan penduduknya mudah diajak bekerja sama. Columbus mengabaikan konflik yang mulai muncul dan memoles setiap detail agar terdengar menguntungkan. Ia menekankan potensi emas, rempah, dan konversi massal. Surat ini memicu gelombang minat dari kerajaan, investor, dan para petualang. Namun propaganda ini juga menutup fakta bahwa kemakmuran yang dijanjikan akan dibangun di atas eksploitasi brutal. Dengan kata-kata indah, Columbus bukan hanya melaporkan perjalanan, tetapi membentuk narasi yang akan membenarkan penjajahan. Suratnya menjadi dokumen kunci yang mengubah persepsi Eropa terhadap dunia baru dan mempercepat dimulainya era colonialism global. Pada ekspedisi keduanya, Columbus tidak lagi hanya membawa kapal untuk menjelajah, tetapi armada besar dengan ribuan orang, termasuk tentara, imam, dan pemukim. Tujuannya jelas, mendirikan koloni permanen. Begitu tiba, wajah asli kolonisasi terlihat. Pemukiman dibangun dengan cepat, tanah diambil alih, dan sistem kerja paksa mulai diterapkan. Kekerasan terhadap penduduk asli meningkat, dari penangkapan hingga pembunuhan massal. Perempuan dijadikan objek eksploitasi seksual, dan segala bentuk perlawanan dihancurkan dengan kejam. Ekspedisi ini menandai transisi dari penemuan menjadi penaklukan. Janji-janji awal tentang perdagangan damai dan persahabatan lenyap, digantikan oleh sistem kontrol dan eksploitasi yang terorganisir. Inilah titik di mana Columbus berperan bukan lagi sebagai navigator, tetapi sebagai arsitek penjajahan. Sebagai gubernur koloni baru, Columbus terkenal keras dan otoriter. Kebijakannya yang brutal tidak hanya memicu kemarahan penduduk asli, tetapi juga para pemukim Spanyol. Korupsi, ketidakadilan, dan eksekusi tanpa pengadilan menjadi keluhan umum. Akhirnya pemberontakan pecah, dipimpin oleh mereka yang muak dengan kepemimpinan Columbus. Mahkota Spanyol mengirim penyelidik untuk memeriksa tuduhan tersebut. Hasilnya, Columbus ditangkap, diborgol, dan dipulangkan ke Spanyol. Meskipun kemudian diampuni, reputasinya sebagai gubernur hancur. Ia kehilangan sebagian besar kekuasaannya dan tidak pernah memimpin ekspedisi lagi dengan otoritas penuh. Kejatuhannya adalah contoh klasik bagaimana ambisi dan kekuasaan yang tak terkendali dapat menghancurkan bahkan tokoh yang paling diagungkan. Selama berabad-abad, warisan Columbus dipoles menjadi kisah heroik. Buku pelajaran memuji keberaniannya, sementara penderitaan jutaan orang asli nyaris dihapus dari narasi. Perayaan Columbus Day di banyak negara menjadi simbol kebanggaan nasional. Meski bagi komunitas pribumi, hari itu adalah pengingat luka sejarah. Baru dalam dekade terakhir, narasi ini mulai ditantang. Banyak kota mengganti Columbus Day dengan Indigenous Peoples Day untuk menghormati korban kolonisasi. Warisan Columbus adalah cermin kompleks sejarah. Ia membuka jalur kontak lintas benua yang membentuk dunia modern, tetapi juga memicu tragedi kemanusiaan terbesar di Amerika. Memahami keduanya secara jujur adalah langkah pertama untuk mencegah pengulangan kesalahan serupa. Kini, patung-patung Columbus menjadi sasaran protes. Di beberapa kota, monumennya diturunkan atau dipindahkan sebagai simbol perubahan cara kita memandang sejarah. Bagi sebagian orang, ini dianggap penghapusan warisan. Bagi yang lain, ini adalah koreksi atas narasi yang timpang. Pelajaran dari kisah Columbus jelas. Sejarah bukanlah dongeng yang membeku, melainkan narasi yang harus terus diuji dan diperbarui dengan fakta dan perspektif baru. Mengakui sisi gelap masa lalu bukan berarti menolak pencapaian, tetapi menempatkannya dalam konteks yang benar.
Columbus mengajarkan kita bahwa ambisi, bila tak diimbangi moralitas, dapat menjadi bencana. Ia juga menunjukkan bahwa kata-kata indah bisa menutupi kekejaman yang sebenarnya. Sejarah yang jujur mengingatkan kita untuk melihat di balik retorika dan menggali kebenaran, meski itu mengguncang fondasi kebanggaan kolektif.